Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ja'ala zulumati wan nur. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa imdani. Amma ba'd, ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiral sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa seluruh yang diperintahkannya, meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita siang ini. Patut kita bersyukur, ngerasa bergembira di hati, dan terucap di lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dikumpulkan oleh Dia yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang terhadap ciptaannya yang namanya manusia yang beriman. Dikumpulkan di tempat yang paling terbaik, tiada tempat kecuali masjid-masjidnya Allah. Di hari yang baik, tiada hari selama seminggu, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, hari yang Allah fasilitaskan pahala berlipat ganda barang siapa yang bersedekah, berzikir, beramal soleh dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan di penghujung bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa dalam 12 bulan, di mana Allah memberi besar-besaran pengampunan dosa yang telah lalu, dan diberikannya juga THR di ujung bulan Ramadan ini yang berupa malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang beribadah di malam itu, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti dia beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Dan kita rasakan beribadah sebulan ini sebagai manusia insan yang lemah, tidak lepas dari letih, lesu dan capek. Dan Allah fasilitaskan kalau seandainya ini setiap bulan-bulan Ramadan, berarti itu hanya dikatakan Nabi meminta setiap bulan Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti terhadap ciptaannya, karena iman manusia yang diciptakannya ini berbeda-beda, makamnya berbeda-beda, maka Allah fasilitaskanlah secara ciptaannya. Allah berikan barang siapa beribadah di bulan-bulan ganjil, di hari-hari malam ganjil, maka kalau dia mendapatkan malam itu berarti dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Masyiral sidang Jumat rahimakumullah, dan berselawat kepada utusan-utusannya, terutama khataman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dan sungguh tidak serasa ini telah di penghujung bulan Ramadan 2026, tanpa adanya kepastian apakah tahun mendatang kita bisa dapat berjumpa dengan bulan yang di dalamnya ada keutamaan yang memenuhi nuansa ibadah yang sangat istimewa dibawa oleh bulan Ramadan ini. Adakah justru Allah Subhanahu wa taala mengakhiri amal kita tahun ini, dan kita berharap kepada Allah yang hadir bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Tapi ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, di
akhir bulan Ramadan ini, masuk 1 Syawal besok. Tetapi kita lihat fenomena yang banyak Allah takdirkan di masyarakat. Justru sebaliknya, setelah bulan Ramadan yang meninggalkan kita saat itu juga menjadi bulan penurunan ibadah, menjadi penurunan kualitas diri, bahkan menjadi penurunan moral, bahkan menjadi penurunan iman, malah menjadi peningkatan maksiat. Dibukanya tempat-tempat hiburan yang di bulan Ramadan sebelumnya ditutup. Dan summa na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi tahun ini. Kadang-kadang kita melihat secara langsung maupun tidak langsung kemaksiatan seperti itu justru langsung ramai sejak hari pertama bulan Syawal dibuka. Lalu setelah itu masjid-masjid, musala-musala menjadi kembali sepi. Jumlah sholat 5 waktu menjadi sepi. Dan kadang juga umpatan luapan emosional dan kemarahan kembali membudidaya. Bukankah itu semua bertolak belakang dengan arti takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita raih sebulan penuh dengan susah payah dan capek? Bukankah ini semua mengotori kain putih yang tadinya telah dicuci dengan sebaik-baiknya selama 30 hari bulan Ramadan tahun ini? Jadilah ia kembali penuh noda, jadilah ia kembali menghitam dan semakin memburam. Dan itu kita rasakan pada setiap tahun-tahunnya. Masyiral sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, di mana letak permasalahan fenomena yang Allah takdirkan dekat kekuasaannya ini? Sekarang kita bisa menilai di mana posisi iman kita. Dengan pahala-pahala yang berlipat disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, dan keistimewaan bulan Ramadan bisa meningkatkan iman dan semangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hari ini terakhir, bulan Ramadan akan meninggalkan kita, masuk ke bulan Syawal. Dan bulan Syawal juga ada keistimewaan puasa akan meninggalkan kita juga. Jadi masyiral sidang Jumat rahimakumullah, barang siapa menyembah atau beramal di bulan-bulan tertentu, dan barang siapa bergantung dengan bulan-bulan dan amalan-amalan tertentu atau pahala-pahala tertentu, biasanya kebanyakan imannya tidak akan istiqomah dan banyak terjadi penurunan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya itu akan berlalu, meninggalkan kita fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tetapi barang siapa yang beramal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan istiqomah, tidak akan pernah meninggalkan amalan-amalan yang pernah dilakukannya bulan Ramadan, baik amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, sholat malam dan sebagainya, dan sunnah-sunnah Nabi, dan amalan-amalan wajib apalagi dia lakukan tepat pada waktunya. Dan Allah merasa mengawasinya, dan dia merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah sesungguhnya beserta kita di mana saja kita berada. Dan dia hanya berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fasilitas latihan selama bulan ini, dan dia selalu menjalankan apa yang sudah diraihnya dengan susah payah di bulan Ramadan ini. Masyiral sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat dia wafat kembali kepada Allah, banyak para sahabat tidak percaya kalau beliau meninggal dunia. Sampai-sampai ada salah satu yang namanya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab tidak percaya, berkata bahwa bersumpah barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati, maka akan aku penggal kepalanya dengan pedangku sendiri. Tetapi masyiral sidang Jumat rahimakumullah, ada satu yang namanya sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan
Beliau berkata, la man kana ya'budu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammad qad matan wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ingatlah wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus sholihin, barang siapa yang menyembah makhluk termasuk menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah wafat. Dan barang siapa di hatinya dan perilakunya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Ya Hayyu ya Qayyum, dia hidup terus-menerus dan mengurus bumi ini, tidak akan pernah mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaihi turji'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Masirul sidang Jumat rahimakumullah. Disinilah kita penting menanamkan pada batin dan hati kita bertauhid hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, sesuai dengan solat yang kita lakukan tiap-tiap solat. Sesudah membaca takbiratul ihram, kita berikhrar dengan membaca ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah, sesungguhnya Allah, sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, dan tiada sekutu, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Itulah yang Engkau perintahkan kepada kami, adalah kami orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Masirul sidang Jumat rahimakumullah. Dan di balik cerita dan ayat di atas ada pendidikan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya terbiasa beribadah secara ikhlas tanpa bergantung dengan yang lain yang namanya makhluk hidup, apalagi benda-benda mati, atau kepada siapapun yang implementasinya di dunia kerja bisa kita laksanakan. Dan ini dampaknya bisa kita rasakan di dunia kerja atau di dunia sosial. Dengan ikhlas dan baik kita bekerja, bukan untuk dipamerkan kepada siapa yang melihat, dipamerkan kepada siapapun, bahkan kepada atasan pun sekalipun, atau senior dan tidak senior, ada orang maupun tidak ada orang, kita akan tetap bekerja atau tetap beramal. Karena itu bekerja secara ikhlas, dan kita senantiasa hanya innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah lah yang menatap diri kita, menatap, yang membalas amal kita, yang bisa memberikan kekhusyuan ibadah kepada kita. Dan jika kita tidak, dan juga kita akan secara otomatis akan tetap menghormati pahala-pahala yang dijanjikan kepada kita. Bukan kita meremehkan fasilitas yang Allah berikan, fadilah-fadilah yang di dalam masa bulan Ramadan bukan kita lalaikan, karena setiap yang kebaikan yang dilakukan tidak akan tertukar satu dengan yang lain, karena Allah Maha Alim, Maha Adil, Maha Kuasa, dan Dia tidak akan mungkin ada sifat yang lemah, yang bersifat salah. Masirul sidang Jumat rahimakumullah. Yang sekarang kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, termasuk riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa, kita bersyukur berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, mengharap pahala kepada Allah, hanya Allah lah tempat tautan kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di bulan Syawal nanti juga kita ada pendidikan yang harus kita latih di dalam diri kita. Karena ngapa di bulan Syawal ini syaitan yang tadinya dibelenggu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertera di hadis Bukhari
dan muslim yang berbunyi Iza Ramadhana futihat abwabal jannah, apabila masuk bulan Ramadan dibukanya lah pintu-pintu surga dan ditutupnya lah wa ghuliqat futihat abwabun nar, dan ditutupnya lah pintu-pintu api neraka wa fusidat syaitan, dan dibelenggunya lah syaitan-syaitan. Dan di bulan Syawal nanti 1 Syawal syaitan ini akan dibuka dan dia akan kecewa melihat kaum muslimin dan muslimat seperti bayi yang baru lahir, seperti kertas yang kosong, suci, bersih. Dan setan ini sifatnya, tetapi dia tidak akan mundur sampai kita tenggorokan kita, sampai maut menjelang sampai tenggorokan kita. Maka dari itu marilah kita jaga kertas putih yang sudah kita raih selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, dengan kelemahan kita ditolong oleh Allah untuk senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Dan Allah mengingatkan sekali lagi di dalam Al-Quran yang berbunyi terhadap musuh kita syaitan yang terkutuk, yang dia membisikkan lewat hawa nafsu sehingga terprogramlah dari bulan Syawal sampai bulan Sa'ban. Kenapa masih ada kemungkaran di bulan Ramadan? Karena hawa nafsu kita sudah diprogram oleh syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, bukankah aku dengan sungguh-sungguh wahai anak cucu Adam, jangan kau terbujuk rayu dengan godaan syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu mengajak jalan yang sesat-sesatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bijudika amin wa bimtinamika amin ya khairul mas'ulina ya Allah. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wal muslimina wal muslimati minan nari ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna walidina ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimi sholata li dzikri.